السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد الذي هو أمامه وبعد. Yang kita hormati, kita muliakan tuan rumah Masjid Nasional Al-Akbar, yang hari ini masjid ini tepat berusia ke-23 tahun, diresmikan 10 November tahun 2000. Kita doakan mudah-mudahan inisiator, pendiri, pemakmur sampai dengan seluruh bagian DKM yang saat ini juga dipimpin oleh Profesor Kiai Haji Syuja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan ditambah kemakmuran masjid ini, dan mudah-mudahan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkhidmat sehingga menjadi jariah yang berkelanjutan sampai dengan hari kiamat insyaallah. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Saleh Ibrahim beserta juga panitia dari Wafa. Mudah-mudahan ahli Quran yang dididik, disiapkan, dan para pengajarnya mendapat keberkahan dari Al-Quran seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan janji ini diviralkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azara bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi. Jadi kalau ada orang jujur, nah ini di antara yang terbaik dari yang jujur itu. Kalau ada orang pintar, nah ini di antara yang terbaik dari yang pintar itu. Kalau ada orang sukses, nah ini yang terbaik dari yang sukses itu. Siapa mereka? Man ta'allamal Qur'an. Ialah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Karena itu Nabi tidak menggunakan kata darasa. Darasa itu asalnya pelajaran dasar. Tempatnya disebut madrasah. Karena itu SD disebut madrasah ibtidaiyah. Ya, sekolah dasar yang diberikan pelajaran-pelajaran dasar. Kalau dia sudah menggunakan bentuk sungguh-sungguh, serius, dan yang dikajinya pokok ilmu, maka turunan kata ilmunya ditarik, menggunakan ta untuk menunjukkan kesungguhan, pakai tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan semangat berlipat karena tidak mudah melakukannya. Maka berubah menjadi ta'allama yata'allamu. Jadi yang pertama, hadis ini ingin mengatakan Quran itu mengantarkan pada kesuksesan. Jadi tidak ada orang belajar Quran yang tidak sukses, itu nggak ada. Silahkan cek. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadi kaya banget. Ingat ya, kaya itu dibagi tiga ya. Ada kaya, kaya banget. Yang ketiga, kebangetan kayanya tuh. Ada tiga ya. Utsman bin Affan itu jadi kaya banget
ketika beliau berikhtiar dengan manajemen bisnisnya. Tapi menjadi kebangetan kayanya ketika belajar tentang pedoman-pedoman bisnis dalam Al-Quran. Itu yang nanti dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari 97 topik, ada satu topik tentang bab bisnis, Kitabul Buyu' namanya. Jadi ketika belajar Al-Quran, dipahamkan oleh Nabi, berubah, bertransformasi, dagang tetap dagang, tapi asetnya meningkat itu, dari yang kaya menjadi kebangetan kayanya. Saking kebangetan kayanya, itu asetnya sekarang masih ada dan dialih fungsikan menjadi hotel. Jadi kalau Anda ya nanti insya Allah punya rezeki ya umrah, mudah-mudahan yang belum disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya. Nabung. Itu kalau sampai Madinah, biasanya kita belok dulu dari belakang. Sekarang ada hotel, warnanya itu krem, ya, tinggi bangunannya. Itu dituliskan jelas Waqaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf itu dari yang tadinya kaya masuk Islam, kemudian maaf sekali, ya, diambil semua, dirampas kekayaannya oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Lalu dibiarkan beliau untuk hijrah. Sengaja tidak dieksekusi untuk menunjukkan pesan, nih kalau masuk Islam resikonya begini. Kehilangan harta, kehilangan bahkan semua yang melekat di tubuh, mesti jalan lebih dari 400 kilo belum tentu selamat. Tapi konsisten dengan hijrahnya, belajar kemudian secara profesional dengan Nabi, dibimbing oleh Rasulullah, setelah belajar dari Al-Quran, itu melahirkan transformasi kekayaan. Saya pernah hitung waktu kajian ilmiah untuk mendapatkan honoris causa itu. Jadi diminta membuat tulisan ilmiah, diuji oleh hampir 15 profesor. Yang saya uji itu transformasi sahabat ketika belajar dari isi Al-Quran. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, itu sampai menghasilkan aset dalam hidupnya, kalau dikonversi sekarang, jumlahnya kurang lebih 72.000 triliun. Orang kaya sekarang Jeff Bezos, ada Elon Musk, itu baru kisaran 3.000 sampai 4.000 triliun. Jadi pebisnis belajar dari Quran makin sukses. Siapa yang kenal Ali bin Abi Thalib sebelum masuk Islam? Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Tapi setelah belajar dari Al-Quran, ilmunya makin nambah. Antum kalau buka kitab Al-Jawahir, ada tafsir besar, ya, itu ada 7 jilid besar, karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Buka jilid terakhir itu ada kuis. Di kuis itu bukan tebak-tebakan biasa, tapi kuis yang diabadikan dari kisah sejarah, pengalaman nyata, sampai di dalamnya ada hitungan matematika dari Al-Quran yang berhasil diselesaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan pendekatan Al-Quran. Orang taunya sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah itu cuma ahli balaghah, gitu kan? Padahal beliau tuh ahli Quran, ahli tafsir, ahli balaghah, ahli matematika. Suami istri satu kali mengadu kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin," kata suaminya, "tolong hukum rajam istri saya." Kenapa? Karena dia berzina. Kamu menyaksikan? Tidak. Ada saksi? Tidak. Tahu dari mana zina? Masa kami nikah, ini hamil baru 6 bulan sudah mau lahiran. 6 bulan sudah lahiran. Ditanya pada istrinya, apakah engkau berzina? Tidak ya Amirul Mukminin. Yakin? Yakin. Mau sumpah? Iya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqat hiya. Benar istrimu, dia enggak bohong. Tapi kan baru 6 bulan ya Amirul Mukminin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Alam tasma' qaulallahi ta'ala, apakah engkau tidak menyimak firman Allah Subhanahu wa taala? Maka dibacakan Quran surah Al-Ahqaf di ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, sampai ke kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapih, mengandung dan menyapih 30 bulan. Dan tidakkah engkau menyimak firman Allah di Quran surah Luqman, surah 31 ayat 14, dibuka dengan kalimat yang sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu wahnan ala
wa fisaluhu fi amain. Kan di surat Luqman menyapi, memberikan ASI sampai disapi amain, 2 tahun. Bukankah 2 tahun itu 24 bulan? Di surah Al-Ahqaf ayat 15, mengandung dan menyapi itu 30 bulan. Kalau 30 bulan kurangi 24 bulan berapa? 6 bulan ya Amiral Mukminin. Itulah yang dimaksud kelahiran prematur, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi ngaji Quran itu bikin pintar. Nggak ada orang yang ngaji Quran yang nggak pintar, itu nggak ada. Riset terbaru di London. Tahu London? Tuh lampu merah sonoan dikit tuh. Riset terbaru di London, itu dokter yang temukan. Menyimpulkan orang yang ahli Quran, belajar Qurannya benar, apalagi hafal Quran dengan benar, itu kecerdasannya meningkat 3 kali lipat dibanding orang biasa. Risetnya sederhana. Karena Quran itu ada 52.000 kosakata, orang yang terus-terusan melatih memorinya dengan mengulang-ulang 52.000 kosakata, maka akan memudahkan dirinya untuk memahami apapun yang ia ingin pelajari. Riset membuktikan kalau ingin menguasai bahasa, hafalkan 3.000 aja kosakatanya. Anda ingin bahasa Inggris dikuasai, hafalkan 3.000 kosakata, itu sudah bisa berbicara dengan lancar. 3.000, ini 52.000. Melompat 3 kali lipat dari orang biasa. Tapi tidak semua yang belajar Quran jadi pintar. Tidak semua. Rumusnya apa? Man ta'allama. Kalimat ta'allama itu taknya menunjukkan kesungguhan, tasydidnya seakar dengan kata syiddah, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Maka dengan kata itu butuh motivasi 2 kali lipat, double. Jadi orang yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang serius belajar Qur'annya, itu akan merubah pribadinya menjadi orang sukses dan mudah meraih apapun yang dia inginkan. Semua level. Wa'allamah. Kemudian ia praktekkan Qur'annya itu. Jadi ngaji Qur'an itu bukan begini, ya. Walaupun ini tidak salah. Anda baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran sampai An-Nas, bagus. Dapat pahala. 1 hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, baca 1 huruf saja. Nun, 1 huruf. Itu setara dengan 10 kebaikan. 10 itu bukan begini menghitungnya. 1, 2, 3, itu sedikit. Ya, saya ilustrasikan di hadis Muslim, orang yang masuk masjid dengan niat ibadah. Belum ngapa-ngapain, pengen ibadah. Pengen i'tikaf, pengen ikut pengajian, pengen salat, pengen baca Al-Quran. Baru masuk, belum dikerjakan. Sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Jadi kalau kita baca Al-Quran, 1 huruf dapat 10, itu 1 keduanya ilustrasinya 500 tahun kebaikan kita dapatkan. Nah ukuran itu nanti diperlihatkannya saat akan wafat. Ya, di akhirat baru dikumpulkan, itu yang kita sebut dengan pahala namanya. Ajrun. Ajrun itu ukurannya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 500 tahun kebaikan. Jadi kalau ada orang sehari nggak ngaji, itu rugi. Rugi. Apalagi kalau salahnya banyak. Ya? Apalagi kalau salahnya banyak. Solehnya sedikit, salahnya banyak, cita-citanya surga Firdaus. Ya, sesurga dengan Nabi lagi, kan? Nih contohnya nih, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Boleh angkat tangan. Baik. Yang pengen sesurga dengan Nabi boleh angkat tangan. Baik, turunkan. Yang salahnya banyak boleh angkat tangan. Tuh. Nah ini contohnya. Nah maka Nabi memberi rumus, ada amalan cerdas. Amalan cerdas yang saat dikerjakan, amalan sedikit, prinsip ekonomi. Bekal sedikit tapi keuntungan banyak. Nah, itu banyak dalam Islam, diantaranya Al-Quran. Ya, kalau ada orang berbuat salah, dihitungnya berapa? 1 kan? Ya, tapi jangan mudah mengatakan 1 tuh. Dari pagi sampai siang ini sudah berapa dikoleksi kesalahan tuh? Mata salah lihat kan? Telinga salah dengar.
Tadi sebelum saya datang pikiran sudah salah tuh. Ustadznya kemana sih? Jam berapa dimulai? Udah kumpul tuh. Tutup dengan satu nun, lumayan gitu ya. Hilangkan. Satu dapat 10. Nah kalau ngajinya begitu, dapat kita pahala. Tapi isi Quran, fungsi Quran sebagai hudan tidak kita rasakan. Akhirnya Al-Quran hanya menjadi ayat yang tertuliskan di mushaf, terdengar suaranya lewat bacaan. Yasin, terdengar, tertulis di mushaf. Alif Lam Mim, tertulis di mushaf, terdengar lewat suara. Ya, dapat pahala. Tapi barakah Quran yang jadi hudan. Dan itu inti Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Saya turunkan kata Allah Al-Quran supaya isinya menjadi pedoman berkehidupan. Jadi semua kehidupan kita itu isinya ada dalam Al-Quran. Semua hajat hidup kita. Ya, saya baca cepat ya. Tidak usah ditulis, saya baca cepat saja karena direkam teman-teman nanti bisa cek kembali ya. Misal saya kasih gambaran saja. Ini masih dalam kandungan. Bagaimana dalam kandungan ingin terlahir menjadi pribadi yang baik dan saleh, itu ada petunjuknya di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, amalan pertama apa bagi seorang ibu yang baru punya anak untuk memberikan ASI maksimal selama 2 tahun? Amalan pertama apa bagi suami yang baru jadi ayah dan punya anak pertama? Turun Quran surah kedua ayat 233. Sampai usia 2 tahun ke menjelang baligh, amalan pertama apa yang mendekatkan dia dengan Allah? Taat pada orang tuanya dan mengenal lingkungan dengan baik. Turun Quran surah Luqman surah 31 ayat 13 sampai ayat 19. Ketika dia mulai belajar, bagaimana belajar yang bisa memahamkan dia sehingga dia bisa bawa pulang pemahaman itu dan mengajarkan kembali. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana mencari tempat belajar yang saat bersamaan menguatkan pengetahuan dan meningkatkan imannya. Turun Quran di surah ke-58 ayat yang ke-11. Lalu dalam pelajaran itu dia mulai menyebar. Ya, kadang-kadang orang Surabaya ke Jakarta, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Amerika, menemukan tempat baru. Bertempat yang baru, ketemu orang baru, tapi tetap menjaga sikap takwanya. Turun Quran surah 49 ayat ke-13. Kalau menemukan jodohnya di situ, bagaimana cara melamarnya? Turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan Quran ke-30 ayat ke-21. Tugas pertama saat menikah Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat rezekinya baru bergerak sedikit datang Quran surah kedua ayat 172. Kalau dia belum melakukan sudah dijamin dibuka kemudian rezekinya berkahnya pintu langit dan bumi. Quran surah ke-7 di ayat ke-96. Batuk. Kemudian dia mulai bekerja tidak mudah, diminta petakan tantangannya. Kadang-kadang ada yang kecil, menengah, ada yang berat. Turun Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Detilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 157. Kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan, orang ingin menyungkurkan. Bagaimana membuka usaha tapi tanpa nyogok, tanpa suap. Kalau ada solusi dibimbing Allah, kalau ada yang jahil ditolong. Turun amalan Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 80. Istri merawat anak di rumah, jangan dikira mudah. Kadang-kadang dia menolak, kadang berkata, turun bimbingan Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Sampai usia 40 tahun, sukses, bagus, anak ada, orang tua masih ada. Jangan disimpulkan tuh hasil kesuksesan Anda. Boleh jadi ibunya yang menangis di keheningan malam, bapaknya yang serabutan bekerja, minta sama Allah supaya anaknya lebih hebat dibandingkan kedua orang tuanya. Ketika Anda mendapatkan kesuksesan itu, sertakan orang tua di dalamnya, sekalipun dalam doa. Maka turun Quran surah ke-46 di ayat ke-15. Anda terus bergerak lagi, harta makin banyak, bagaimana menjaga dan meningkatkannya? Turun skema dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 103 sampai dengan 109. Dikeluarkan di 8 golongan Quran surah 9 di ayat ke-60. Orang tua enggak dizakati, orang tua diinfaki, tapi bukan cuma orang tua, ada 5 golongan. Spesifik Quran surah kedua ayat 215. Yang umum Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan ayat 264. Naik lagi sampai sepuh, sampai kemudian
berada dalam kondisi seperti kecil kembali, seperti bayi kembali, muncul masa pikunnya. Petunjuknya Quran surah 22 ayat yang kelima. Sampai kemudian menjelang sakaratul mautnya. Bagaimana sakaratul maut yang indah ketika nafas kemudian kedatangan maut, Quran surah ketiga ayat 185. Diutus malaikat membawa maut, Quran surah ke-32 ayat 11. Maka menghadapi itu, hadapi yang tenang, dipanggil dalam keadaan tenang, mendapatkan ridha Allah dalam keadaan tenang. Rumusnya Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Maka dia menyiapkan kurikulum sampai alam kuburnya. Disiapkan saat hidupnya bagaimana alam kubur itu bisa nikmat. Bukan cuma dunianya, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi alam kubur nggak disiapkan. Maka turun kurikulum alam kubur. Quran surah kedua ayat 153, 154. Quran detilnya Quran surah ketiga dari ayat ke-169 sampai dengan ayat ke-171. Lalu disiapkan sampai kiamat turun satu surah ke-75. Kemudian disiapkan surganya. Dari sekarang kita siapkan. Dari 8 pintu surga petakan. Yang pengen surga Firdaus, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Yang di taman surga Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Yang surga biasa, yang penting masuk surga deh. Yang penting masuk surga. Quran surah kedua ayat ke-25. Yang nggak masuk ke surga tapi terancam neraka. Maaf, seringan-ringannya itu membakar semua tubuh sampai sekulit-kulitnya. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Quran surah keempat ayat 56. Yang paling dahsyat itu adalah neraka jahanam. Hati-hati, pelajari perilakunya, jangan sampai masuk ke situ. Siapa kualifikasinya? Turun Quran surah keempat ayat 140. Yang belum ke surga tapi tidak ke neraka, di tengah-tengah, 50-50, soleh 50%, salah 50%. Maka ditempatkan di tempat yang tinggi, bisa mengamati surga, takut mendengar jeritan orang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati sekitarannya disebut dengan A'raf. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 46 sampai dengan ayat 49-nya. Ada semua? Apa yang enggak ada? Makanya zaman Nabi dari pelaku kriminal, itu kriminal betul tuh. Ya. Sifatnya disebut jahlun, orangnya disebut jahilun. Sifat ketemu orang disebut jahiliyah. Jadi mereka itu perfeksionis dalam perbuatan kriminal. Kalau ada zina, zina yang paling perfect itu zinanya jahiliyah. Kalau ada pembegal, pembegal yang paling komplit jahiliyah. Sekampung begal semua. Sekampung. Ghifari itu kampung begal. Jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, itu keturunan kampung begal. Tapi nanti jadi ilmu sanad, ada sanadnya. Ya itu Jundub bin Junada, pimpinan begal, masuk Islam, belajar Quran, jadi da'i. Preman pensiun tuh itu tuh hadisnya tuh. Itu jadi da'i, balik ke kampungnya Ghifar, dakwah di kampung, masuk Islam sekampung. Madinah heboh, dak dikduk datang, sekampung begal masuk Islam. Cuman karena satu orang yang kenal Quran, Jundub bin Junada. Untuk mengabadikan peristiwa itu, disamarkan namanya Jundub bin Junada, diambil kunyahnya Abu Dzar, diviralkan nama tempatnya Ghifar. Rumusnya tambah al di depannya, i di ujungnya. Kita punya ahli hadis dari Padang, Musnid Dunya, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Termasi. Ya, ini Ustaz Saleh Durhem, Kiai Saleh Durhem dari Surabaya. Ya, Kiai Saleh Durhem Al-Surabayai, Al-Maduri. Ya, ini Al-Ghifari. Jadi beliau ingin mengatakan begini, saya dulu pemimpin begal, saya dulu kriminal, tapi Quran merubah saya sekarang jadi orang baik. Merubah saya jadi orang baik. Jadi sekalipun belum sukses, ahli Quran itu pasti baik. Jadi kalau ada orang ngaji Quran nggak baik, itu pasti ada yang salah dengan cara ngajinya. Bukan Qurannya yang salah. Kalau peci nggak masuk ke kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya perbaiki. Karena standar pertama sebelum sukses, baik dulu. Allah tuh tidak menginginkan ada orang sukses, tapi kesuksesannya tidak diisi dengan kebaikan. Orang sukses yang tidak baik pasti merusak. Itu. Siapa mereka? Sapi, makanannya rumput. Quran. Pengusaha yang pintar, orang sukses tapi tidak baik, yang itu makannya bisa aspal. Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Aspal yang seharusnya 15 Nabi cm, tidak 5 cm. menggunakan kata darasa. Jadi sapi masih Darasa bisa makan rumput, tapi orang sukses pintar nggak baik, makanannya bisa aspal. Tempatnya disebut madrasah. Karena itu kata Allah, orang belajar Quran sebelum diberikan kesuksesan, diberikan dulu kebaikan, ya, sehingga dengan dasar. Baik itu dia bisa mengatur semua kesuksesan yang Allah titipkan kepadanya. Itu yang dimaksud Quran. Kalau dia sudah menggunakan bentuk sungguh-sungguh,
serius di ayat yang ke-32. dan yang dikajinya pokok ilmu, maka turunan kata ilmunya ditarik, faminhum menggunakan zalimun li ta nafsi untuk wa menunjukkan minhum kesungguhan, muqtasid pakai wa minhum tasydid sabiqun sebelum bil akhir khairati untuk biiznillah. menunjukkan semangat Dzalika huwal berlipat fadlul karena kabir. tidak mudah melakukan. Yang ingin saya katakan, maka berubah sekalian, menjadi karena ini dibuka dengan wafa, tempatnya di Masjid Al-Akbar. Jadi yang pertama, masjid yang hadis terbesar. ini ingin mengatakan kita berharap Quran itu mudah-mudahan mengantarkan penyelenggaranya pada ahli kesuksesan. Quran yang datang. Jadi tidak dengan ada juga orang ahli belajar Quran yang tidak dan kita sukses, ingin itu mendapatkan nggak barakah Al-Quran. Silahkan cek. Mudah-mudahan kita dimasukkan Ya. pada golongan yang disebutkan Utsman Nabi bin Muhammad Affan sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu tadi anhu sebagai ahli jadi Quran yang kaya baik. banget. Ini Ingat ya, mukaddimahnya. kaya itu dibagi 3 ya. Ada Ini baru kaya, mukaddimah, kita belum kaya mulai itu, banget. ya. Yang ketiga, Baik. kebangetan kayanya. Sekarang kita masuk pada intinya. ada 3 ya. Sekarang hari apa? Utsman bin Affan itu jadi Jumat. kaya banget Tahu apa artinya ketika Jumat? beliau berikhtiar dengan manajemen Yang tahu bisnis. boleh angkat tangan. Tapi menjadi 1 kebangetan juta. kayanya ketika belajar 5 juta. tentang pedoman-pedoman bisnis dalam Al-Quran. Ya. Apa Itu artinya yang nanti Jumat? dituangkan oleh Al-Imam Kalau Al-Bukhari salah, antum dari harus menghafal Quran sampai 97 selesai. topik. Ada 1 topik tentang bab bisnis, Kitabul Buyu' namanya. Ya, Jadi ada ketika yang belajar lain Al-Quran berkumpul, dipahamkan ada yang oleh lain Nabi, berubah, bertransformasi, Kumpul. dagang Umroh. tetap dagang. Ada yang lain. Tapi Waktu asetnya habis meningkat itu. Dari yang kaya menjadi kebangetan Jumat. kayaannya. Dulu belum ada. Itu kalau sampai Madinah, Saya ulangi. biasanya kita belok Jumat dulu dari dulu belakang. Sekarang ada hotel, warnanya itu krem. Sebelum Nabi Muhammad Ya, sallallahu tinggi alaihi wasallam bangunannya. diutus, Itu dituliskan jelas Nama wakaf Jumat itu Utsman bin tidak ada. Affan radhiyallahu taala anhu. Wakafnya Sayyidina orang-orang Utsman yang bin hidup Affan. di era Nabi, Sampai sekarang masih ada. sebelum Nabi Abdurrahman dilahirkan, bin Auf saat Nabi itu dilahirkan, dari yang tumbuh tadinya berkembang, kaya, itu menamai masuk hari-hari yang berlangsung kemudian dalam maaf kegiatan sekali, mereka ya, dengan nama-nama diambil semua dirampas hitungan hari. kekayaannya oleh orang-orang Quraisy Contoh. pada masa itu. Hari pertama Lalu dibiarkan mereka beliau beri untuk nama hijrah. dengan Yaumul Ahad. Sengaja tidak dieksekusi untuk Al-Ahad, menunjukkan ada alif pesan lamnya. ini kalau masuk Islam Beda resikonya begini. antara ada alif lam Kehilangan dengan harta, tidak ada alif lam. kehilangan bahkan Jadi ada semua yang wahid, melekat di tubuh, ada ahad, mesti ada jalan al-ahad, lebih beda. dari 400 kilo belum tentu selamat. Kalau wahid Tapi konsisten satu, dengan tapi hijrahnya. ada yang kedua. Belajar kemudian secara Kalau ingin profesional menjadikan dengan satu, Nabi, dibimbing satu oleh Rasulullah saja, dengan setelah kata wahid, belajar mesti disifati. dari Dari Al-Quran, Misal, itu melahirkan transformasi Allah, kekayaan. misalnya kan, Saya pernah hitung kita ingin waktu sifati kajian dengan ilmiah sifat yang untuk esa, mendapatkan tapi honoris ingin causa dilekatkan itu. dengan kata wahid. Jadi Wahidnya nggak boleh diminta berdiri membuat sendiri. tulisan ilmiah, Mesti diturunkan diuji oleh namanya, hampir lekatkan 15 dengan kata profesor. wahid. Maka Yang turun saya ayat uji wa itu ilahukum transformasi ilahu sahabat ketika belajar dari isi Al-Quran. Tapi kalau kita ingin jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala nggak ada anhu, yang lain, itu sampai maka menghasilkan jadikan aset katanya dalam dengan hidupnya. nama ahad. Kalau dikonversi sekarang Tanpa alif lam. jumlahnya kurang lebih Maka turun Quran surah 112. 112. Qul huwallahu Sukses. ahad. Siapa yang Satu-satunya kenal Ali bin tidak ada Abi duanya. Thalib sebelum masuk Islam? Tapi kalau Abu kita ingin Hurairah, katakan ini Salman satu Al-Farisi. yang spesial, Tapi nanti setelah ada belajar yang dari berikutnya, Al-Quran, tambahkan alif ilmunya lam. Makin nambah. Maka menjadi Antum kalau buka kitab Ahad. Al-Jawahir Yaumul ada tafsir besar. ahad. Hari yang Ya. pertama. Itu ada 7 jilid Kedua, besar. Karya Syekh mereka beri Tantawi nama dengan Al-Jauhari. Yaumul Isnain. Bukan jilid terakhir Hari itu. yang kedua. Itu ada Diserap ke dalam kuis. bahasa Indonesia Di menjadi kuis itu hari bukan Senin. tebak-tebakan biasa. Tapi kuis dulu hari yang pertama diabadikan pun yang dari kita kisah kenal itu sejarah, ahad. pengalaman Yaumul nyata, Ahad. sampai di dalamnya Setelah ada kedatangan hitungan Portugis matematika tahun dari 1511 yang berhasil datang tafsir, Portugis ahli lewat Selat balaghah, Malaka, ahli matematika. maka diperkenalkanlah nama Minggu Suami istri dari kata Domingo. satu kali mengadu Di lain kepada waktu beliau, kita bahas ya supaya tidak ya terlampau Amirul lama Mukminin, di kata pembahasan suaminya, itu. tolong hukum Ahad, rajam istri saya. Al-Ahad, kemudian Isnin, Kenapa? hari ketiga Karena dia diberi berzina nama dengan Yaumul Thulatsa. Kamu menyaksikan? Dari Tidak. kata salasa. Ada saksi diserap Tidak. ke dalam Tahu dari bahasa mana Indonesia zina? hari Masa Selasa. kami nikah, ini hamil baru 6 Keempat, bulan sudah mau Yaumul lahiran. Arbi'ah. Dari 6 kata bulan arba'ah, sudah lahiran. diserap ke dalam Ditanya bahasa pada Indonesia istrinya, apakah hari engkau Rabu. berzina? Tidak ya Amirul Mukminin. Kelima, Yaumul yakin, Khamis. yakin, mau sumpah Dari iya. kata khamsah. Kata Ali bin Abi Diserap Thalib ke dalam radhiyallahu bahasa ta'ala Indonesia anhu, hari Sadaqat Kamis. hiya. Benar istrimu. dia tak bohong. Keenam, itu tidak Tapi kan baru menggunakan 6 bulan dia bilangan Amirul lagi. Mukminin. Apa kata Ali bin Kalau Abi mau Thalib? konsisten harusnya Alam tasma' yaumus qaulallahi sittah ta'ala, atau apakah yaumus engkau tidak sadis. menyimak firman Allah Subhanahu wa taala? Maka dibacakan Hari ketujuhnya Quran, balik ke bilangan surah lagi Al-Ahqaf yaumus di sabt ayat dari kata ke-15. sab'ah Wa wassayna disingkat jadi al-insana sabat, diserap ke dalam biwalidahi bahasa Indonesia menjadi ihsana hari Sabtu. sampai ke kalimat Yang wa keenam, hamluhu wa itu fisaluhu mereka beri nama 30 dengan syahra. yaumul Mengandung dan arubah. menyapih
mengandung Hari dan apa? menyapih 30 bulan. Yaumul Dan tidakkah engkau Arubah. menyimak firman Allah di Quran surah Luqman? Kenapa diberi nama surah dengan 31 Yaumul Arubah? ayat 14 dibuka dengan kalimat Satu, yang sama. mereka lihat Yahudi Wasaina punya al-insana kumpul-kumpul biwalidayhi Sabtu. ihsana. Hamalathu Nasrani ummuhu punya kumpul-kumpul wahnan ala Yaumul wahn wa Ahad. fisaluhu fi Minggu. amain. Maka orang Kan di Arab surat pada masa Luqman itu membuat kesepakatan memberikan kumpul di parlemen ASI sampai mereka disapih, yang nanti amain. umrah atau 2 haji tahun. kalau Anda nanti Bukankah 2 lihat tahun itu depan 24 Masjidil bulan? Haram, Di surah depannya ada Al-Ahqaf ayat Zam-Zam 15, yang besar itu, Grand Zam-Zam, mengandung ya, hotel dan besar, menyapih. di atasnya ada jam. Itu 30 bulan. Samping sebelah kiri Kalau dari 30 situ, bulan kurangi itu 24 nyebrang bulan sedikit berapa? ada hotel 6 Hilton bulan ya yang Amirul lama. Mukminin. Itulah Yang warnanya kayak dimaksud krem kelahiran merah, prematur kata Nah, Ali itu bin di Abi Hotel Thalib. Hilton Kalau naik ke atas Jadi ngaji dikit, Quran eskalator, itu bikin sedikit pintar. naik, belok ke Nggak kanan, ada orang itu yang ada ngaji Quran musola, yang nggak itu pintar, rumahnya tuh Abu nggak Bakar As-Siddiq. Riset Depannya terbaru di London. persis ada tempat wudhu, Tahu ada London? toilet, depannya lagi. Tuh lampu merah itulah sonoan dikit tuh. Parlemen Quraisy ada di situ. Riset Kumpulnya di terbaru di London. Maka Itu mereka dokter yang rapat, temukan. Mereka gambarkan Menyimpulkan kita mesti punya orang hari yang kumpul-kumpul ahli Quran untuk belajar membanggakannya Qurankan benar diri sebagai bagian apalagi dari orang hafal Arab. Quran dengan benar Untuk menjalin itu persatuan dan kecerdasannya kasih sayang. meningkat 3 Maka kali diberi lipat nama dibanding orang biasa. Arubah au Yaumur Rahmah. Risetnya sederhana. Hari kumpul-kumpul Karena hari Quran itu berbangga ada diri sebagai orang 52.000 Arab, hari kosakata. saling memperhatikan. Orang yang terus-terusan Maka melatih sepakat memorinya mereka, dengan mengulang-ulang kalau weekend 52.000 Yaumul Arubah ini kosakata, kumpul, maka akan dipilihlah memudahkan pusat-pusat dirinya hiburan. untuk memahami apapun Diberi yang nama dia dengan ingin aswaq. pelajari. Suq Uqad. Riset membuktikan kalau ingin Suq menguasai Dumatul bahasa, Jandal. hafalkan 3.000 Dan aja pusat kosakatanya. hiburan yang paling elit Anda ingin bahasa itu Inggris terletak dikuasai, di Jabal hafalkan Qubais. 3.000 kosakata, itu Jadi sudah saya bisa berbicara kalau dengan ilustrasikan lancar. takutnya nggak terlalu terlihat 3.000. ya. Ini Saya coba 52.000. gambarkan, mau nggak saya tuliskan begini tuh? Ya, Melompat supaya 3 tahu kali lipat petanya ya. dari orang biasa. Bismillah. Tapi tidak semua yang belajar saya Quran berdiri ya. jadi pintar. Tidak Izin, semua. Ustaz. Oke. Rumusnya apa? Belakang Man kelihatan ini. ta'allama. Kalimat ta'allama itu. Nah, iya memang Ta'nya belum saya menunjukkan tulis kan. kesungguhan, Nanti kalau saya tulis baru kelihatan tasydidnya ya. seakar dengan Itu kata ada screen syiddah. nanti ya, Tidak dilihat saja. mudah. Saya gambarkan Ya, dari tidak sini mudah. saja. Maka Ini dengan yang kata Zam-Zam. itu butuh motivasi Ben 2 kali Zam-Zam lipat. maksudnya. Double. Hotel besar. Jadi orang yang semangat, yang para Ini baca atasnya Ali ada Imran sampai jam An-Nas. besar, Bagus. Dapat pahala. Tadi ke sini ada jalan. Satu hurufnya berapa? Ini ada Hotel Hilton di sini. Tahu dari mana? Ini At-Tirmidzi depannya nomor ini hadis nanti ada toilet, 2910. tempat wudu. Man qara'a Ini yang harfan kedua min di sini ada kitabillahi kipas angin falahu di atasnya. asyru hasanat. Ini yang parlemen Quraisy. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baca satu Samping huruf Grand saja. Zam-Zam, ada hotel lama namanya Sofwan. Nun, satu huruf. Samping Itu sininya setara toilet. dengan 10 kebaikan. Ini ke arah 10 itu belakang, bukan ke begini Mahfaz menghitungnya. Al-Jin, sini. 1, 2, 3, itu Termasuk sedikit. ke arah Jabal Nur, Bukit Ya, Cahaya. saya yang ada, ilustrasikan di hadis Gua Muslim, Hira, ya, orang arahnya yang dari sini, masuk masjid Ummul dengan Qura niat sana. ibadah. Seberang di sini, persis Belum ngapa-ngapain, Hotel Sofwa, pengen jalan, ibadah, seberangnya ada bukit pengen besar. i'tikaf, pengen ikut pengajian, Yang ada pengen istana sholat, raja sekarang pengen di baca atasnya. Al-Quran, baru masuk. Ya, nanti Belum kalau dikerjakan. Sudah umrah atau haji, Sudah teman-teman bisa mendapatkan lihat. 25 Langsung lihat kebaikan. nengok ke samping, ada istana Jarak raja, satu bukit keduanya besar 500 begini tahun. nih. Dua Ini yang ketiganya disebut 500 Jabal tahun. Qubais 3 namanya. keempatnya 500 tahun. Ini Jadi kalau bukit kita elit. baca Al-Quran, Di atas bukit ini, siapa itu yang satu menduduki keduanya ada di ilustrasinya atasnya, 500 ini tahun menunjukkan kebaikan kita dia dapatkan. penguasa jazirahnya. Nah ukuran Nabi itu, Muhammad itu SAW nanti diperlihatkannya saat akan wafat. ketika beliau mengumumkan Ya, di peristiwa akhirat baru Isra dikumpulkan, Mi'raj, itu yang kita itu sebut dengan naik ke atas pahala bukit namanya. ini. Ajrun. Untuk memberikan Ajrun itu kesan sekarang ukurannya akan ada 1 ke perubahan. 2, 2 ke 3, 3 ke 4, Semua orang-orang 500 tahun parlemen kebaikan. kalau mau naik ngasih Tapi kalau pengumuman ada naik ke orang sini. sehari nggak ngaji, itu rugi. Sekarang kerajaan Saudi Rugi. Arabia kenapa bangun Apalagi istana di kalau sini salahnya untuk banyak. menunjukkan sebuah pesan bahwa Apalagi wilayah kalau itu salahnya dikuasai banyak, dipimpin solehnya oleh sedikit, dinasti. salahnya banyak, cita-citanya Saudi. surga Paham di Firdaus. sini? Nah, ini bukit Ya, elit. surga dengan Nabi lagi, kan? Bukit elit. Nih contohnya nih. Kalau Siapa Anda yang keluar pengen dari masuk surga sini, Firdaus? Ya, mau umrah Oh. dari Nah, Sofwa ini atau contohnya. Zamzam, belok kanan ke sini. Nah, maka Nabi memberi rumus, Nanti di bawah ada bukit amalan ini, di cerdas. sini istana, di sini Amalan ketika cerdas masuk yang sebelah saat kanan ada dikerjakan, pos amalan security, sedikit, prinsip ada ekonomi. CCTV warna putih Bekal satu sedikit ke tapi sini. keuntungan banyak. Itu Depannya banyak pintu dalam 26, Islam, di antaranya terus Al-Quran. sampai ujung sini. Ya. Ini Kalau di sini ada orang kipas berbuat angin, saya salah, udah hitung ada dihitungnya 35 kipas angin sampai ujung. Satu kan? Udah saya Ya, hitung. tapi jangan Kalau mudah nambah mengatakan 36 berarti satu nambah tuh. satu. Ya. Dari pagi Sampai sampai, ujung siang sini. ini sudah berapa Ini ada dikoreksi gate kesalahan Nabi. tuh? Nabi sholat Mata 2 rakaat salah di sini lihat, sebelum kan? Isra Mi'raj. Hah? Telinga Sampai salah ke depan dengar. Ka'bah, sholat di sini Tadi di sebelum kediaman saya datang Sayyidah Maimunah. pikiran sudah salah tuh. Ustaznya sini kemana kemudian sih? Babus Jam berapa Salam. dimulai? Ya, di balik pintu Babus Salam ada rumahnya kumpul Abbas radhiyallahu taala anhu. Tutup punya dengan anak satu. yang paling Nun. viral, anak Lumayan
cucunya Abdullah, gitu ya. dikenal dengan Abdullah bin
Abbas radhiyallahu taala anhuma. Satu dapat Tarik garis 10. lurus ke sini. Nah, kalau ngajinya begitu, Sekitar dapat 200 kita meter pahala. di sini ada satu rumah. Tapi isi Warna Quran, krem, fungsi Quran sebagai sekarang hudan tidak kita disamarkan jadi rasakan. perpustakaan. Akhirnya Inilah Al-Quran Maulid hanya Nabi, menjadi tempat ayat lahirnya yang Nabi sallallahu alaihi tertuliskan wasallam di sini. mushaf, terdengar suaranya Yang lewat ingin saya bacaan. katakan, tempat Yasin, kumpul-kumpul akhir terdengar. pekan, Tertulis di yang mushaf. elit itu paling elit di sini, namanya Jabal Qubais. Mim. Jadi kalau Tertulis di mushaf, kumpulnya di terdengar. Suq Uqadh, Suq Lewat Dumatul suara. Jandal, pusat-pusat Ya, hiburan, dapat pahala. itu masih kelas biasa. Tapi barakah Quran Nanti yang jadi diseleksi, hudan. disaring yang Dan hebat, itu inti Quran diturunkan. baru diundang ke Syahrul sini. Ramadan Ini alladzi persis unzila bukit di atas fihil yang Quran. lembah Hudan bawahnya ada linnas. Ka'bahnya. Ka'bah di sini. Saya turunkan kata Allah Al-Quran. Maka di sini akan supaya isinya dipertandingkan menjadi pedoman berkehidupan. 4 golongan Jadi utama semua yang mereka akan kehidupan bekerja kita, keras dalam itu isinya sepekan. ada dalam Al-Quran. Jadi ini yang Semua melahirkan hajat konsep hidup kita. jahiliyah. Berangkat Ya, saya gelap, baca cepat ya. pulang gelap, kerja Tidak usah lagi, ditulis, kerja saya lagi, baca kerja cepat saja, keras, karena direkam hanya teman-teman nanti bisa untuk cek berfoya-foya kembali, ya. akhir pekan Misalnya, saja. misal saya kasih gambaran saja. Hanya untuk bertanding, masih dalam kandungan. memviralkan, Bagaimana dalam mempopulerkan, kandungan ingin dan berfoya-foya, terlahir menjadi berfantasi pribadi di yang akhir baik pekan. Itu dan kebiasaan saleh. jahiliyah. Itu ada petunjuknya di Ada Quran 4 surah golongan. 7 ayat 189. Satu, kemudian namanya terlahir amalan pertama tajir. apa bagi seorang ibu Apa namanya? yang baru punya anak untuk Jamaknya memberikan ASI tujar. maksimal selama 2 tahun. Bu. Amalan pertama apa bagi suami Tajir yang itu bukan baru orang jadi kaya. ayah dan punya anak pertama? Turun Tajir Quran itu surah pedagang. kedua ayat 233. Dulu yang kaya sampai itu usia pedagang. 2 tahun ke menjelang baligh. Makanya saking amalan kayanya pertama disebutlah apa yang mendekatkan profesinya. dia dengan Allah? Ini pedagang. taat pada Maksudnya orang apa? Kalau tuanya pengen kaya, dan mengenal dagang, lingkungan dengan bukan baik. nyolong. Turun Quran surah Luqman surah Kalau 31 pengen kaya, ayat bisnis, 13 bukan sampai korupsi. ayat 19. Maka Ketika golongan dia mulai tujar belajar, ini, bagaimana mereka belajar keluar yang bisa dari yaumul memahamkan ahad sampai dia, yaumul khamis, sehingga dia bisa bawa pulang mengumpulkan pemahaman harta itu dan sebanyak-banyaknya mengajarkan kembali. Turun untuk Quran surah 9 ayat jumlah 122. kekayaannya, Dalam bagaimana hari mencari pertemuan tempat Yaumul belajar Arubah yang di saat bukit ini. bersamaan menguatkan pengetahuan Nanti dan ada meningkatkan waktu-waktu imannya. mereka merantau. Turun Quran di Ada surah ke ke-58 ayat sekarang yang 4 negara. ke-11. Lalu dalam pelajaran Libanon, itu dia mulai Syria, menyebar. Yordania, dan kadang-kadang Palestina. orang Surabaya ke Ada ke Jakarta, Yaman, ada yang ke diabadikan Timur Tengah, kegiatan ada yang ke mereka di Amerika, surga, menemukan Quraisy. tempat baru, Liilafi bertempat yang baru, Quraisy. ketemu orang baru, tapi tetap Ilafihim menjaga sikap rihlatas takwanya. syita'i was. Turun Quran surah 49 ayat satu. ke-13. Kalau Golongan menemukan dua, jodohnya di situ, ada bagaimana cara syair. melamarnya? Turun Quran surah ke-4 Pujangga. ayat yang ke-4. Terjadi Jamaknya pernikahan syu'ara. Quran ke-30 ayat ke-21. Jadi dari daerah-daerah, tugas pertama saat distrik-distrik, menikah Quran surah di daerah ke-4 ayat A, daerah 34. B, Suami mulai kecamatan A, mencari nafkah kecamatan yang B, standar desa Quran A, surah desa kedua B. ayat 168. Itu para pujangganya selama 5 Kalau hari. pengen cepat Mereka rezekinya baru berusaha bergerak sedikit datang Quran surah kedua ayat mengumpulkan 172. untuk diseleksi Kalau dia yang belum paling melakukan hebat, sudah dijamin nanti dibuka. akan Kemudian dipertandingkan rizkinya di berkahnya puncak pintu Jabal langit dan Qubais bumi. Quran surah ke-7 di Bikin ayat lirik. ke-96. Nanti cara mereka mengumpulkan lirik dan syair Kemudian itu dia mulai bekerja, diabadikan tidak dalam mudah. satu surat Diminta dengan petakan namanya, surah tantangannya. ke-26. Kadang-kadang ada surah yang kecil, menengah, Asy-Syu'ara. ada yang berat. Turun Quran surah Dari kedua ayat ayat 224 224 sampai akhirnya Solusinya di Quran surah Ya. ketiga ayat 142. Asy-Syu'ara Detailnya di yattabihumul Quran surah kedua ghawun. Al-Baqarah Alam tara dari annahum ayat fi kulli wadin 155 sampai yahimun. 157. Pernahkah Anda Kadang-kadang dengar ada tentang orang kisah ingin para menyingkirkan, pujangga orang di ingin era menyungkurkan jahiliyah? bagaimana Yang membuka mereka usaha tapi datang tanpa ke nyogok, lembah-lembah tanpa mencari suap. inspirasi Kalau ada untuk solusi membawa dibimbing Allah, lirik-lirik kalau ada yang jahil ditolong. Untuk Turun apa? amalan Quran surah 17 Nanti ayat dipertandingkan di 79 bukit ini. sampai dengan 80. Istri merawat Yang anak ketiga, di rumah, jangan dikira mudah. ada golongan kadang-kadang dia menolak, kahin. kadang berkata, turun bimbingan Jamaknya Quran kuhan. surah 17 ayat Dukun. 23 sampai dengan ayat 27. Jadi kalau sampai sekarang ada usia dukun, 40 tahun, itu ketinggalan, sukses, bagus, telat. anak ada, orang Karena tua 15 masih abad ada. yang lalu Jangan sudah ada disimpulkan dukun. bahwa Anda mendapatkan Dan kesuksesan nanti itu menariknya serta ketika Quran orang turun, di dalamnya dukun-dukun sekalipun tobat. dalam doa, maka turun Quran Ya, surah dukun-dukun ke-46 di ayat tobat. ke-15. Tapi sebelum Anda Quran terus turun, bergerak itu lagi. dukun Harta itu viral, makin banyak, strata ketiga bagaimana di kalangan menjaga dan jahiliyah. meningkatkannya. Turun skema dengan Selama zakat. 5 hari Quran dari surah yaumul ke-9 ayat ahad sampai 103 yaumul sampai dengan khamis sampai hari 109. Kamis Dikeluarkan itu di 8 golongan Quran surah 9 di ayat mantra-mantra. ke-60. Orang tua Jimat, nggak dizakati, jimat, orang tua yang paling diinfakkan. efektif. Tapi bukan cuma orang tua, Dipertandingkan di sini ada 5 diangkat golongan jadi spesifik pemimpin. Quran surah kedua ayat Pemuka 215, yang umum pimpinan Quran dukun surah kedua ayat seluruh wilayah 261 sampai dengan ayat 264. Naik Sahir. lagi sampai sepuh sampai Tukang kemudian sihir, tukang santet. berada dalam kondisi seperti kecil tukang kembali santet sudah seperti ada. bayi kembali Di era muncul Nabi masa pikunnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuknya Quran Dan surah itu jasanya 22 ayat dipakai. yang kelima sampai kemudian menjelang Baik oleh sakaratul para mautnya. pengusaha Bagaimana ataupun para sakaratul maut penguasa. yang indah. Jadi nanti Ketika kalau ada nafas, pengusaha kemudian ingin kedatangan maut mengalahkan Quran surah lawannya, ketiga ayat tapi tak 188
secara normal, diutus malaikat membawa maut, Quran surah ke-32 ayat 11. Maka termasuk ketika ingin mengalahkan satu tokoh yang sulit dikalahkan secara normal, disewa tukang sihir. Rumusnya Quran surah 89 sehingga nanti turun ayat terutama 27 sampai surah ayat terakhir ke-30. Al-Falaq dan Maka dia menyiapkan kurikulum sampai alam kuburnya. Disiapkan saat hidupnya bagaimana alam kubur itu bisa nikmat. Bukan cuma dunianya, rumahnya megah, mobilnya mewah, yang paling tapi alam kaya kubur nggak disiapkan. jadi Maka golongan turun penentu. kurikulum Ini yang punya alam kebijakan. kubur. Quran surah kedua ayat 153 Pujangga 154. diseleksi nanti Quran ada detailnya 7 Quran yang surah viral. ketiga dari ayat Kalau ke-169 ini yang sampai dengan menyeleksi ayat namanya ke-171. An-Nabi Lalu disiapkan sampai kiamat turun Nanti satu kalau surah dia surah dapat ke-75. 7 golongan, Kemudian 7 disiapkan orang surganya. terhebat, Dari sekarang kita maka siapkan dari 8 pintu surga puisinya, petakan. syairnya Yang akan pengen ditulis surga dengan Firdaus tinta Quran surah emas, ke-23 ayat 1 sampai dengan ditempel di 9. dinding Yang di Ka'bah. taman surga Quran surah 51 ayat Jadi 15 sejarah sampai kain 23. kiswah itu Yang surga asalnya biasa syiar yang isinya. penting masuk surga deh. Yang Nanti penting ketika masuk datang surga. Islam baru Quran surah diganti dengan kedua ayat tulisan Al-Quran. ke-25. Yang Ada nggak masuk ke 16 surga jenis tapi rumusnya terancam dikenal neraka. dengan bahar Maaf, namanya. seringan-ringannya itu membakar semua tubuh sampai sekulit-kulitnya. Satu harinya sama dengan 1000 tahun, satu detiknya sama dengan 48 hari. Quran surah keempat ayat 56. Yang paling dahsyat itu adalah neraka jahanam. Hati-hati, pelajari perilakunya, jangan sampai masuk ke situ. Siapa kualifikasinya? Turun Quran surah keempat ayat 140. Yang belum ke surga tapi tidak ke neraka di tengah-tengah. 50-50, soleh 50%, salah 50%. Maka ditempatkan di tempat yang tinggi bisa mengamati surga, takut mendengar berita tentang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati sekitarnya disebut dengan A'raf. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 46 sampai dengan ayat 49-nya. Coba ulangi. Makanya zaman Nabi dari pelaku kriminal Ada itu madid kriminal betul. mufa'alatun fa'ilatun tala'al Sifatnya disebut jahilun, badru orangnya disebut jahilun. min Sifat fani ketemu orang disebut yatin. jahiliyah. Nah itu, Jadi mereka itu asalnya dari perfeksionis dalam perbuatan Rumusnya kriminal. 16 disebut dengan Kalau bahar ada namanya. zina yang paling hebat perfect syairnya itu zinanya paling jahiliyah. bagus qasidahnya. Kalau ada pembegal, maka akan pembegal ditulis yang dengan paling tinta komplit emas, ditempel jahiliyah. di dinding Sekampung Ka'bah, begal semua. Lalu disebutkan Sekampung. pemimpinnya Amirus Gifar Syu'ara. itu kampung begal. Jadi kalau ada yang Amirus namanya Syu'ara. Al-Ghifari Dulu Imrul itu Qais keturunan kampung begal. Kegiatannya gitu aja tuh. Tapi nanti begitu. jadi ilmu sanad. Tiap Ada hari sanadnya. Kerja, Ya, itu berangkat gelap, Jundub pulang bin gelap. Junadah. Weekend, foya-foya. Pimpinan begal. Weekend, Masuk Islam libur, belajar cari tempat Quran, hiburan. jadi dai. Ya, kalau antum tiap Preman hari pensiun kerja, tuh itu tuh hadisnya tuh. Akhir pekan, Itu cuma jadi liburan, dai, balik ke kampungnya makan, Gifar, minum, dakwah di kampung, buang-buang masuk uang. Islam sekampung. Nah, itu setengah jahiliyah. Madinah heboh, dak dikduk datang, sekampung begal masuk Islam. Itu setengah jahiliyah. Cuman karena satu orang yang kenal Quran. pamer, Jundub bin kerja, Junadah dapat mobil untuk bagus. mengabadikan peristiwa itu Ya, malam-malam disamarkan cuman buat namanya bisingin Jundub orang, bin panasin Junadah, balapan sama taksi, diambil bem, kunyahnya bem, Abu bem, Dhar, dipakai enggak? Nah, itu diviralkan jahiliyah. nama tempatnya Gifar. itu kegiatan dulu Rumusnya sudah tambah ada. al di depannya, Maka apa yang terjadi? di ujungnya. Kita punya ahli Sesaat hadis dari sebelum Padang, hijrah Musnid Dunya, ke Syekh Yasin Al-Madinah Al-Padangi, Syekh Hijrah Nawawi itu artinya bukan cuman Al-Bantani, pindah. Syekh Mahfud At-Termasi. Kalau pindah, Ya, itu ini artinya Ustaz Saleh intiqal, Drahem, Kiai cuman Saleh pindah. Drahem Nah, dari antop Surabaya. dari Bekasi lah Ya, Surabaya. Kiai Saleh Drahem Saya pindah dari Al-Surabaya. Bekasi ke Surabaya. Al-Maduri. pindah yang membawa perubahan. Ya, ini Al-Ghifari. Jadi beliau ingin Sekalipun mengatakan tempatnya begini, nggak pindah, saya dulu tapi pemimpin aktivitasnya begal. berubah. Saya dulu kriminal. Saya dekat dengan tapi masjid Quran nih. merubah saya Rumahnya sekarang jadi samping orang masjid. baik. Bahkan Merubah saya jadi orang baik. toaknya masjid Jadi tuh ke sekalipun rumah saya belum begini sukses, ahli Quran tuh pasti baik. tuh. Jarak ke masjid dengan Jadi berapa kalau ada langkah, orang tapi ngaji belum Quran mau nggak ke baik, masjid. itu pasti ada yang salah Tiba dengan cara kemudian, ngaji. Maaf, saya mau tanya dulu, kalau ada Bukan tetangga Qurannya yang masjid, salah. samping masjid, Kalau nggak ke peci nggak masjid, masuk dia ke kepala, muslim. jangan Apa potong hukumnya? kepalanya. Pecinya perbaiki. Bakar Karena rumahnya. standar pertama sebelum sukses baik dulu. Ini Allah dia, ya. tuh tidak menginginkan ada hati-hati. orang sukses, tapi Hukumnya, kesuksesannya tidak ajak diisi dia dengan ke kebaikan. Orang sukses yang tidak baik pasti merusak. Ada orang Islam, tetangga Sapi, masjid, makanannya belum mau ke masjid. rumput. Hukumnya, ajak dia Pengusaha ke yang pintar, sukses dahulukan tapi tidak fikih baik, dakwah, itu mungkin makannya Anda bisa dijadikan aspal. oleh tetangganya supaya mengajak dia. aspal yang seharusnya Bukan 15 mencela cm, dia. 5 cm itu. Ya. Nanti kalau hari Jadi kiamat sapi ditanya masih bisa bagaimana? makan rumput. Engkau saya Tapi tempatkan orang di samping sukses pintar pintar yang nggak nggak baik, baik, supaya engkau makanannya bisa ajak, aspal. bukan supaya engkau bikin status. Karena itu mencela kata dia. Allah, orang belajar Quran Insya sebelum Allah diberikan dinaikin. kesuksesan, Punya tetangga beriman, diberikan tapi nggak dulu ke masjid. kebaikan sehingga dengan baik itu dia bisa mengatur semua kesuksesan yang Allah titipkan kepadanya. Ya. Itu yang dimaksud Quran surah Jadi, Ustaz, ke-35 nih, Pak Kiai Saleh, Fatir. saya punya cerita Di ayat begini. yang ke-32. Ada ثم masjid أورثنا mewah. الكتاب الذين Mirip اصطفينا begini, من tapi lebih عبادنا besar ini. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم Kompleknya banyak umat مقتصد Islam ya. Yang ومنهم kalau di سابق sensus بالخيرات 90%. بإذن الله.
Dzalika Tapi huwal yang ke fadlul masjid, kabir. 2, 3. Yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, karena ini dibuka Ditanya, dengan wafa, Pak, tempatnya muslimnya di Masjid banyak, Al-Akbar, banyak, masjid yang berapa persen? terbesar. Hampir 90%. Ya, kita berharap Kenapa nggak ke mudah-mudahan masjid? penyelenggaranya Nggak tahu, ahli Pak. Baik, Quran gini aja. yang datang dengan Libur hari juga apa? ahli Quran, Sabtu, Ahad. dan kita Baik. ingin mendapatkan Nanti barakah hari Sabtu, Al-Quran. subuh. Jumatnya kita beli buah. Subuh kita ke masjid. Nggak apa-apa, bertiga begini nggak apa-apa. Nanti dari masjid kita datengin satu dulu tetangga, bawa buah. Datengin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak, ada iya. Dari mana? Dari masjid. Ya, antum tuh tadi nggak kelihatan, kami kira sakit tadi tuh nggak ke masjid. Nih bawa buah. Itu nggak diminta, zuhurnya ke masjid. Ya, jadi kalau tetangga belum ke masjid, ya fikihnya fikih dakwah dipraktekkan pertama kali. Ajak dia ke masjid. Minimal doakan. Balik ke yang tadi, teman-teman sekalian. Jadi apa yang menarik di sini? Itu yang disebut dengan hijrah. Kalaupun kemudian memaksa kita untuk pindah tempat, karena di tempat bekerja ini susah sholat, ya mau Jumatan pun nggak bisa. Tapi anehnya itu Anda tahu rizki dari Allah, yang ngasih rizki Allah. Kok bisa cuman gara-gara jaga toko ditinggalkan Jumatan? Padahal yang ngasih rizki itu adalah orang yang kita kemudian datang kita sebagai orang ke masjid menyembah Tuhan kita, yaitu Allah. Kan Allah yang punya rizki, Allah yang ngasih rizki. Anda tahu yang punya rizki Allah, tapi Anda tega meninggalkan Allah hanya sekedar jaga toko, dan di situ Anda mengharap, ya Allah berikan saya rizki. Kan aneh namanya. Lalu Anda berpindah. Saya pengen pindah ke tempat lain yang sholatnya gampang. Saya pengen pindah ke tempat lain yang ngajinya gampang. Perpindahan yang membawa perubahan kita untuk dekat dengan Allah disebut hijrah namanya. Apa namanya? Maka Nabi diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Yathrib, Al-Madinah, Al-Munawwarah, untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang menampakkan nilai keimanan yang mesti beda dengan jahiliyah. Maka apa yang pertama kali Allah perintahkan? Sesaat sebelum hijrah itu, untuk menunjukkan perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman, turunlah Quran surah ke-62 ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Perhatikan baik-baik. Dengan turunnya ayat ini, yang disapa orang beriman, Allah menginginkan ada perubahan pada diri orang beriman untuk membedakan dengan imannya dengan orang-orang jahiliyah yang belum beriman. Apa bedanya nih? Saya, Anda, kita sudah beriman. Apa bedanya dengan yang belum beriman? Mesti ada perbedaan. Maka Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang telah menyatakan punya iman. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Harfun nida, huruf untuk memanggil. Dalam bahasa Arab di ilmu Nahwu ada 14 jenis huruf untuk memanggil. Ada a, ada aya, ada ya, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran cuma satu yang digunakan. Ya 361 kali disebutkan. Li nida'il qarib, nida'il mutawassit, nida'il ba'id. Memanggil yang dekat, memanggil yang menengah, memanggil yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menguatkan hukum, haknya tanbih untuk mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu alal jam'il jam'iyah. Konjungsi kata sambung menunjuk objek pada semua tanpa kecuali. Perhatikan kalimatnya. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman, tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda. Betapapun kau merasa dekat dengan Allah, kuat imanmu, atau menengah imannya, standar, atau lemah imannya sehingga merasa jauh dari Allah. Ya, subuh jam berapa di sini? Hah? 3.40, 3.41, 4.30 terjadi perbedaan pendapat. Ya, karena berasal dari jauh-jauh, ya. Baik. Ambil misalnya standar lah 3.44 saya dengan komat. Allahu akbar, Allahu akbar. 3.44. Dipanggil langsung datang. Allahu akbar, Allahu akbar. Dipanggil ingat, ya Allah sudah azan. Siap-siap wudu, siap salat. Itu imannya iman standar. Kuat tidak, lemah tidak. Iman standar, belum kuat.
Anda kerja jam 7, datang jam 7, standar tidak? Standar. Kerja jam 7, datang jam 6, itu hebat namanya. Di atas standar. Dipanggil jam 3.44, datang jam 3.04. Sebelum dipanggil sudah datang, itu iman kuat namanya. Subuhnya 3.44, jam 3 sudah bangun. Dia tidak hadir saat adzan, tapi dia menunggu sampai adzan tiba, supaya subuhnya khusyuk, dia warming up dulu dengan tahajud. Itu iman kuat. Jadi kalau dipanggil 3.44 datang, itu iman standar. 3.44 dipanggil, 4.43 baru sadar. Itu iman lemah. Iman lemah. Tapi Allah memanggil dengan huruf yang sama, yang penting punya iman. Hei semua yang telah beriman, perhatikan cara menerjemahkannya. Aku tidak peduli apakah imanmu itu dalam keadaan lemah, ataukah imanmu standar, ataukah imanmu kuat. Aku berikan satu amalan yang dengan amalan itu kalau dikerjakan dengan benar, yang lemah menjadi kuat, yang standar semakin menguat, yang kuat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus iman itu akan membuktikan keberadaan dia, yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang belum beriman. Apa bedanya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Dari sejak itu berubahlah nama Yaumul Arubah menjadi Yaumul Jum'ah. Itu asalnya. Dulu nggak ada, hari Jumat itu nggak ada. Jumat itu turun namanya sesaat sebelum hijrah. Berubah dari Yaumul Arubah jadi Yaumul Jum'ah. Arubah itu cuman kumpul-kumpul, datang, rame-rame pulang. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Dirubah. Hei, yang beriman tidak begitu. Nggak dilarang kumpul. Kalau bisa kumpulnya lebih banyak lagi. Kalau bisa jangan dari satu tempat, banyakin tempat A, tempat B, kumpul. Tempat kumpulnya disebut dengan jami, akarnya sama. Makanya sering ditambahkan masjid jami. Jami itu tempat mengumpulkan yang banyak. Yang datang al-mujtama al-islami, masyarakat Islam yang banyak. Waktu kumpulnya, momentum kumpulnya disebut dengan Jum'ah. Apa itu Jum'ah? Jum'ah itu satu, datang kumpul. Dua, saling mengenali di antara yang kumpul. Ta'aruf. Tiga, saling mengisi di antara yang kumpul. Datang, saling kenal, saling isi. Saling bersinergi. Itulah Jumat. Jadi Jumat itu bukan begini. Datang, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk. Ada yang tertidur. Ada yang bikin khutbah tambahan. Kemudian sholat 2 rakaat dan pulang. Itu bukan Jumat namanya. Itu cuma kumpul-kumpul aja. Jumat itu datang, kenali siapa yang datang, duduk samping kanan Anda siapa, kiri Anda siapa, belakang Anda siapa, depan Anda siapa. Masjidnya sekarang Al-Akbar, Masya Allah, masjidnya besar, ruang utamanya sudah 4.000 orang, bikin database-nya. Dari mana yang datang ini? Kumpulkan database-nya, dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Tidak ada satupun yang datang ke Masjid Nabi di hari Jumat kecuali mengenal di antara mereka siapa yang ada satu dengan yang lainnya. Termasuk yang dari luar kota. Ya. Ada orang dari Gotofan, namanya Sulek. Datang ke Madinah. Begitu masuk langsung duduk. Orang Madinah tahu semua. Kalau masuk ke masjid, pengen i'tikaf walaupun sebentar, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Beliau ini masuk langsung duduk. Nabi sedang khutbah. Maka Nabi dengan indahnya ini adabnya. Tidak menunjuk, oi, sholat dulu, sholat. Tidak. Tapi membuat kalimat yang umum supaya tidak tersinggung orangnya. Maka dibuat kalimat umum, kata Nabi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Jika ada seseorang ingin masuk ke dalam masjid, ya, di riwayat lain wa arada an ya'takifa, dan dia berniat untuk duduk walau sejenak, maka jangan langsung duduk kecuali salat dulu 2 rakaat. Maka kelak diviralkanlah salat itu dengan nama salat tahiyatul masjid. Tapi spirit tahiyatul masjid ternyata bukan sekedar salat, tapi Nabi ingin menunjukkan kepada jamaah yang ada, hei sahabat-sahabatku yang dari lingkup lokal di sini, ini ada kawan kita yang baru datang.
Dia belum tahu tahiyatul masjid. Coba lihat siapa, kenali dia, bawa hajat apa. Makanya nggak ada yang datang ke masjid Nabi, khususnya hari Jumat, kecuali semua hajatnya selesai. Yang lapar datang, pulang kenyang. Dulu era-era Nabi, awal-awal Jumatan, itu sampai motong kambing. Tanya ke Soleh tuh. Ya, peserta Jumatan pertama 12 orang, imamnya Mus'ab bin Umair. Di Bani Salim itu 12 orang pesertanya, awal peserta. Yang dipimpin Nabi 40 orang, itu selesai Jumat potong kambing dulu untuk mengakrabkan diri satu dengan yang lainnya. Ya. Abah dari mana? Dari sini. Bapak dari mana? Dari sini. Ngobrol, kenalan, kenal. Rekat itu yang disebut ukhuwah namanya. Ya. Al-Akbar nggak usah potong kambing. Jamaahnya yang kompak. Di sini siapa yang punya restoran? Yang punya rumah makan? Ya, yang punya pabrik minum? Yang punya botol-botol itu? Kumpulkan samping ini sehingga orang merasakan gembira ketika datang Jumat. Ini hari raya ya akhi. Ini Id kita setiap pekan ya ukhti. Datang gembira ke Jumat. Yang punya profesi A, profesi B datang persaudarakan. Dan semua orang di zaman Nabi rebutan. Allahu Akbar, datang seorang. Kata Nabi SAW, siapa yang hendak menjamunya, semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Dan qadar Allah yang pertama ngangkat itu ternyata yang paling miskin di antara mereka. Masih ngangkat tangan. Kata Nabi, fulan kau duluan jadi tamumu. Itu dengan gembira digandeng ke rumahnya. Ya busra, ya busra, ya busra. Kamakala, kabar gembira, kabar gembira. Datang ke rumah istri nanya, ada apa bang? Ada pahala? Jawabnya pahala. Ya, padahal mungkin yang datang Pak Karno, Pak Sueb gitu kan. Ada pahala katanya. Begitu disebut pahala, senangnya luar biasa. Gimana stok dapur? Alhamdulillah, ada beberapa suap buat anak kita. Buat anak kita. Pahala datang, surga lebih utama. Tugas mama tidurkan anak-anak, tugas papa nyiapkan hidangan, biarkan kita menikmati pahala malam ini, tamu kita menikmati hidangan di malam hari ini. Dia ambil kemudian persiapannya, dibentangkan di mejanya, sampai kemudian tersisa kita 13 menit lagi, menuju asar. Apa yang terjadi? Maka cahayanya kemudian digelapkan, ya, dengan basa-basi yang sangat indah, mujamalah dalam bahasa Arab, kan? Diberikan piring berisi makanan kepada tamunya, sementara tuan rumah itu hanya pura-pura makan untuk membunyikan saja. Serumah nahan lapar, istri menenangkan kemudian anaknya, ibu menenangkan anaknya, tidur mereka dalam keadaan lapar, yang suami kemudian gembira menemani dengan lapar, yang tamu makan sampai lahap. Besoknya keluarga ini viral dan diapresiasi, bahkan dimuliakan oleh Allah dengan turunnya Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah Jumat. Jadi orang nggak punya aja sampai bawa, Pak. Antum misalnya punya kebun, cuman ada ubi, itu kalau spirit Jumat cuman bawa ubi hanya untuk Jumat jadi pahala. Mana ayatnya sekarang? Mana Jumatnya? Mana hadisnya? Mana Islamnya? Mana imannya? Itu bedanya iman dengan yang belum beriman. Yang belum beriman kumpul, ya kumpul banyak. Stadion kumpul. Tarame kumpul nih. Pasar kumpul. Tapi kumpulnya beriman itu selalu ada manfaatnya. Jangan sampai kumpul nggak kenal dengan siapa yang kumpul. Setelah itu persaudarakan. Betapa indah kalau ada dokter kemudian Jumatan. Ada pasien yang nggak punya biaya ke rumah sakit, bertemu dengan dokter. Masjid Al-Akbar punya database-nya. Dokter sekian yang muslim datang Jumatan ke Al-Akbar. Allahu Akbar. Yang sakit nggak harus ke rumah sakit. Di Masjid Al-Akbar pengobatan atau konsultasi gratis pada dokter. Silahkan dokter di sini. Yang belum punya pekerjaan, ini pengusaha-pengusaha yang punya pekerjaan, konsultasi. Yang punya utang, lunasin. Itu kumpul bareng, ikut sama-sama, itulah Jumat. Itu spirit Jumat yang berlaku di era Nabi. Kita kehilangan itu sekarang. Kita kehilangan itu. Bayangkan kalau hadisnya dipakai. Ya, sayati alaikum zamanun kama qala Rasulullah SAW. Akan datang satu masa. Masa ini unik. Ini hadis. Tandanya taqarrubuz zaman. Di masa itu waktu akan cepat sekali berlalu. Setahun kayak sebulan. Sebulan kayak sepekan. Sepekan kayak sehari. Sehari kayak sekilatan. Sudah terasa belum sekarang? Kayaknya baru kemarin saya ke Surabaya ya. Ternyata sudah setahun kan? Terasa sekali. Nah, ada waktunya ketika itu tiba.
terjadilah percepatan digitalisasi. Taqarrubul aswaq, pasar mudah diakses kata Nabi. Dulu Anda berangkat pakai angkot, pakai ojek, sekarang klik datang barangnya. Sudah terjadi sekarang? Dan pada masa itu yantashirul kadzib dan tashirul fitan. Hoaxnya banyak. Hoaxnya banyak, manipulasinya banyak, propagandanya banyak, penipuannya banyak, dan bahkan karena digitalnya itu berkembang, penipuannya pun online-nya banyak. Judi yang biasa offline, online. Pinjaman yang online, yang offline tadinya jadi online. Disingkat jadi pinjol. Pinjaman bikin benjol. Nah, ketika terjadi itu, apa solusinya? Ternyata Islam datang bawa solusi. Kenapa nggak dimanfaatkan teknologinya? Bikin aplikasi. Ini kan kita di Surabaya, tapi nggak semua yang ada di sini orang Surabaya semua kan? Ya, yang dari Perak mana? Tuh, ada yang dari Madura, tuh, Sidoarjo, tuh, ya, mana lagi? Malang, Masya Allah. Yang paling jauh dari mana? Aceh. Ada yang lebih jauh dari Aceh? Cianjur. Ada lagi? Hah? Flores, Masya Allah. Ya, Manado tuh. Kenapa nggak dibuatkan database? Misal sekitaran Surabaya dulu bikinkan, atau Jawa Timur pada umumnya. Bikin database. Masa dari yang banyak ini nggak ada yang bisa bikin aplikasi? Bikin di situ, cantumkan di situ daftar kita itu, teman-teman kita. Yang jualan beras, yang jualan baju, yang jualan hasil tani, yang jualan hasil kebun, bikin aplikasinya. Nanti orang Surabaya yang perlu baju tinggal klik beli dari situ. Yang perlu hasil padi, hasil kebun, hasil tani, beli dari situ, klik beli ke situ. Termasuk kemudian infak zakatnya kumpulkan lewat situ aplikasi, linkkan ke setiap masjidnya. Kalau itu bisa kita bikin, bisa kita buat, dan di Jumat kita ketemu, makmur. Zakatnya mengalir di dalam, ekonomi berputar di dalam. Bikin aplikasi misal ojek soleh tuh, pakai fingerprint di masjid. Setiap tukang ojek kalau pengen ngojek ke masjid, absennya. Subuh fingerprint, yang bukan tukang ojek, pepeo, silahkan coba lagi. Tukang ojek fix, silahkan masuk. Sebulan DKM menyiapkan sembakonya, jadi dia nggak mikirin sembako. Hasil dia dapatkan dibawa, 30 simpan di masjid, 70 dia bawa. Kalau sukses kembangkan jadi muzaki, kalau nggak sukses subsidi lagi dari yang 30. Dari mana modalnya? Dari zakat infak teman-teman yang masuk ke kotak infak, putar lagi di situ. Kalau perlu wali kota Surabaya bikin putusan. Daripada membiayai yang besar-besar, yang opang-opang ojek panggalan, bikinkan aplikasi lokal, bikin gerakan lokalisasi. ASN wajib naik ojek dari situ, belinya ke situ, yang di dalam dibeli, ekonomi berputar di dalam, zakatnya diputar di dalam, baru kelebihannya setorkan ke pusat. Jadi, itulah Jumat. Mana makna Jumat itu sekarang? Mana? Tapi yang paling menarik, hafal ayatnya, hafal hadisnya. Dan habis Jumatannya datang dengarkan khutbah, kadang ngantuk, kadang tiduran. Yang didengar ujungnya aja, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Pulang sendal yang bagus-bagus hilang semua. Setelah itu langsung, aduh lah kita mau weekend, mau liburan sambil Jumatannya nyambi. Padahal Jumatnya harus bahagia, masjid itu membahagiakan, menyenangkan. Di masjid saya tuh kalau Id khususnya, itu anak-anak difasilitasi, yang perosotan, yang mainan, yang apa, yang pakai gula, yang manisan. Sampai mereka bertanya lagi, kapan Idul Fitri lagi Ustaz? Gitu, mesti dikenal. Boleh Allah Akbar bikin perosotan Pak depan. Mainan taman untuk anak-anak. Sehingga anak-anak itu bertanya, kapan Jumatan lagi? Kapan dapat kembang gula lagi? Kapan dapat manisan lagi? Antum tuh yang punya CSR, kenapa nggak disebarkan amplop kecil kasih anak-anak? Kasih 10.000, sampai mereka nanya lagi, Om kapan Jumatan lagi? Gitu. Itulah Jumat. Itulah Yaumul Jumat. Itulah ya ayyuhalladzina amanu, orang iman begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya itu tipikal orang yang tidak menginginkan kita melakukan sesuatu, tapi tidak memahami apa yang kita kerjakan. Di Islam itu tidak pernah ada nama yang hampa makna, itu nggak ada. Semua nama ada maknanya. Salat. Kenapa subuh, kenapa fajar, kenapa zuhur, kenapa asar, maghrib, isya, itu ada artinya. Ini dari takbir, gini, sampai salam, itu ada maknanya. Kenapa tangannya mengangkat begini? Kenapa kakinya itu lurus tegak menghadap kiblat sejajar dengan bahu? Itu ada artinya.
Abdurrahman bin Auf jadi kebangetan kayanya cuman paham berdiri saja. Dari berdiri dipraktekkan jadi kaya begitu. Antum sampai salam belum kaya-kaya. Ya. Ali itu mempraktekkan bagian sujud jadi pinternya luar biasa. Kita sujud dah banyak, dah lama, nggak selevel itu, apa yang salah? Boleh jadi kata Al-Quran, ini kata Al-Quran, kata Al-Quran. Boleh jadi ada di antara orang sholat belum memahami apa yang dikerjakan dan dibacakan dalam sholatnya. Itu poinnya. Itu poinnya. Kita tinggal 5 menit teman-teman. 14.33 itu masuk asar. Saya mau tunjukkan satu saja begini. Contoh ya. Ini contoh nih. Ini saat takbir. Ya. Tangan kan diangkat gini ya. Nih. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 757. Hadis Muslim nomor hadis 397. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Pelakunya namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad ini sholat, datang ke masjid Nabi. Lalu Nabi sedang berada di sisi lain. Beliau sholat sunnah. Begitu selesai sholat, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat karena engkau belum sholat. Kurang lebih 3 kali begitu sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, aku enggak bisa lebih baik daripada ini, tolong ajarkan aku. Maka diajarkan dari mulai wudu, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu, dari mulai wudu sampai salam. Saya persingkat satu saja untuk menunjukkan betapa pentingnya bagian gerakan sholat. Lihat sini. Jadi begitu diangkat, hadwaman kibaihi, ini riwayat pertama di Al-Bukhari, ke sini. Riwayat An-Nasai di sini, yang dekat daun telinga. Jadi ada 2 cara, di sini, ya, di sini. Tapi apa maksudnya ini? Ini ada artinya. Kalau Anda ingin khusyuk dalam sholat, ini ada kitabnya ya, bukan ilmu takatik, ada kitabnya, ada sanadnya. Kalau Anda ingin khusyuk dalam sholat, maka buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan diri Anda kepada Allah, dan rasakan ini sholat mungkin terakhir yang Anda kerjakan dalam sholat. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nabi berbalik mengatakan, sallu salatan muwadda'. Salatlah kalian seperti halnya kalian menjadikan salat ini yang terakhir. Tapi buang urusan dunia ke belakang. Masalahnya ada orang ketika takbir pengen khusyuk, dunia masih di bawah. Itu yang menjadikan gak khusyuk. Allahu Akbar, di lisannya Allahu Akbar, tapi perilakunya handphone hu akbar, jemuran hu akbar, status hu akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung. Halo, sebentar ya, saya lagi sholat, dibatalin dulu tuh. Dan ini yang menjadikan kita bisa menepi setan. Karena kenapa? Nanti silakan cek saat asar ya, karena saya mau akhiri. Sebelum sholat, itu semua orang bisa fokus untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud, tapi ketika mulai takbir, Allahu Akbar, setan mulai berkata. Setan ada 9 jenis setan. Nanti kalau saya ke Surabaya lagi, insya Allah kita bikin judul Fikih Setan. Belum pernah belajar kan? Ada 9 jenis setan. Setan penggoda orang sholat, namanya khanzab. Kalau dia ada di masjid, yang pertama digoda, DKM masjid. Betul, hati-hati. Nanti lain waktu kita bahas. Sebab kalau DKM-nya itu berselisih, jamaah malas ke masjid. Ya, malas ke masjid. Dia datang menggoda, setelah kemudian tangan diangkat, fayaqulu syaitanu. Maka setan berkata, ingat ini, ingat itu, ya, sampai nanti ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Gak percaya, 1 menit lagi nanti adzan. Ketika Anda sholat, begitu mulai takbir, setan akan berkata, sampai pelajaran saya pun akan dia sebutkan. Ingat kata Ustadz Adi dia, ketika Anda takbir, akan ada yang menggoda, itu setan itu. Ya. Nah, saya simpulkan dengan kita berdoa teman-teman sekalian, karena kita sudah mau masuk waktu asar. Saya berharap yang kumpul ini mendapatkan syafaat dari Al-Quran, keberkahan dari Al-Quran. Tolong keluar dari sini jadilah bersaudara. Jangan terpecah belah, jangan saling merendahkan, saling menghormati. Warga Surabaya tolong bangun Surabaya dengan baik. Warga Jatim bangun Jatim. Warga Indonesia kita bangun Indonesia dengan kedamaian dan kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin.
اللهم اجعلنا من حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألحقنا معهم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم بارك هذا المسجد مسجد الأكبر يا أرحم الراحمين وبارك مؤسسيه يا رب العالمين ومعتمريه يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nanti malam saya ada di Masjid Al-Irsyad, kita akan bahas tentang akar konflik di Palestina. Sampai kapan, kenapa, dan bagaimana. Sampai jumpa nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.